Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Sains ingin mempresentasikan tugas kami yaitu berhubungan tentang less cost dengan judul menentukan solusi visible basis awal metode ongkos terkecil less cost ya. Eh, dalam minimisasi biaya distribusi makanan ringan pada suatu UKM yaitu Mercury namanya. Oke, next. Sebelum kami menjelaskan tentang tugas kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang kelompok kami, anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Pertama, yaitu saya sendiri, Tata Taufikul Amin, dengan NIM A12 2021 06630 dan teman saya. Saya Ali Firsyah Lingga Ramadhani dengan NIM A12 2022 06935. Dan saya Muhammad Farizil Rafiqusan dengan NIM A12 2021 06568. Saya Fadil Chandra Pratama A12 2021 06652. Oke, sebelumnya kita ingin menjelaskan dulu apa sih less cost itu. Di sini ada pengertiannya, yaitu prosedur pemecahan dini perkara transportasi apabila memakai tata cara bayaran terkecil ataupun terendah yang merupakan alokasian setinggi bisa jadi beberapa komoditas pada sel yang memiliki bayaran unit terkecil dalam totalitas tabel, yaitu intinya alokasian tertinggi pada yang bisa jadi beberapa komoditas pada sel yang memiliki bayaran unit terkecil. Jadi yang kita hitung pada alokasian tinggi yang memiliki bayaran unit terkecil gitu dalam totalitas tabel less cost-nya nanti. Bila terdapat sebagian sel yang mempunyai bayaran unit terkecil yang sama hingga seleksi salah satunya secara balance. Dan bila sebagian sel yang mempunyai bayaran unit terkecil itu sama, maka kita seleksi sampai balance gitu. Sampai salah satunya itu balance, secara seimbang lah. Terus silang kolom ataupun baris yang sudah terpenuhi, jadi disilang kolom ataupun baris yang sudah terpenuhi. Bila baik kolom ataupun baris didapati secara bertepatan cuma satu yang disilang. Bila kolom ataupun baris didapati secara bertepatan, artinya kalau kolom atau baris itu didapati bertepatan tata letaknya, maka cuma satu yang disilang. Sehabis membiasakan pengajuan serta permintaan buat seluruh kolom serta baris yang belum ditandai. Nah, ini sehabis membiasakan pengajuan serta permintaan buat seluruh kolom serta baris yang belum ditandai. Buat kalau tadi kan sudah disilang, tandanya silang kan. Yang belum itu baris yang belum ditandai itu buat kolom ya buat pengajuan serta permintaannya. Melalui proses dengan membagikan skor. Di, di, diulang pembagian skornya itu biaran elemen paling kecil gitu. Ini dituntaskan kala pas satu baris ataupun kolom yang belum disilang. Jadi metode ini hanya bisa dituntaskan kalau pas satu baris ataupun kolom ada yang belum disilang. Satu baris ataupun kolom, satu saja. Jadi tidak dua.
kita ngitungnya dalam satu ini. Itu hasilnya gitu. Next. Nah, algoritma tata cara dengan biaya terkecil. Ini algoritmanya, algoritma less cost ataupun less cost method, metode less cost. Buat menggapai pemecahan visible dini dari permasalahan transportasi merupakan sebagai berikut. Pertama, susun tabel dini yang berisikan tabel bayaran transportasi. Cari sel yang mempunyai bayaran terkecil atau CIJ pada tabel dini. Pada CIJ tersebut, pada CIJ terkecil tersebut dialokasikan sebanyak bisa jadi tanpa melanggar batasan-batasannya untuk kemudian mengisi XIJ yang sama dengan minimal atau minimum, yaitu AI dan BJ. Ini cuma tandanya saja. Terus kemudian jika BJ dan IT dikurangi jika BJ dan IT. Terus AI hingga XIJ sama dengan BJ kolom ke J. Tidak diperhitungkan lagi serta AI menurun sebesar BJ. Jika BJ, AI hingga XIJ setelah itu ya, jika BJ AI hingga XIJ sama dengan AI baris ke I, tidak diperhitungkan kembali serta BJ menurun sebesar AI. Jika BJ sama dengan AI hingga XIJ sama dengan AI sama dengan BJ. Baris ke I serta kolom ke J tidak dianggap lagi. Kemudian yang keempat, cari sel yang mempunyai CIJ terkecil, yang mempunyai bayaran terkecil. Dilanjut dengan metode yang sama hingga seluruh persediaan habis serta permintaan terpenuhi. Next. Metode intuitif yaitu merupakan metode berbasis biaya yang digunakan untuk menemukan penyelesaian awal masalah transportasi. Metode alokasikan secara intuitif berdasarkan ongkos terkecil. Dengan langkah perhitungannya adalah melewati langkah 1, lengkapi pengisian sel dengan mencari biaya minimum. 2. Langkah 2, isi sel hingga kapasitas maksimumnya atau jangan melewati kapasitas. Langkah 3, bila alokasi penuh sesuai dan kapasitas, kemudian ditambahkan semua ongkos dikalikan dengan sel yang terisi. Keuntungan metode yang biaya terkecil yaitu pengolahan yang digunakan dengan mencari ongkos yang paling terkecil atau minimum, sehingga akan memperoleh kesimpulan yang maksimum serta sesuai dalam menekan anggaran logistik yang akan dikeluarkan. Contoh studi kasus. 1. Metode penelitian. Di penelitian ini pertama-tama yaitu dimulai dengan melakukan tahap pengumpulan data. Di tahap ini data yang didapat ialah data primer. Data primer di penelitian ini ialah data jarak dalam satuan kilometer dari beberapa gudang distributor serta ongkos pengirim dari beberapa gudang ke beberapa distributor. Agar mendapatkan data primer tersebut, dilaksanakan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu owner atau pemilik dari UKM markui dan beberapa karyawan seperti kurir dan staf. Sedangkan untuk data sekunder, tim penulis dapatkan dari beberapa sumber yang relevan agar dapat mendukung penelitian ini. A. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Pada tahap tersebut, peneliti melakukan penentuan topik penelitian dan pengangkatan permasalahan yang akan digunakan, menyesuaikan situasi yang terdapat di UKM markui dengan melakukan identifikasi permasalahan apa saja yang menyambangi perusahaan. Setelah itu, melakukan perumusan masalah tentang cara agar dapat meminimalkan biaya distribusi produk makaroni UKM markui.
Penelitian ini dilakukan di UKM Markui yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penelitian memiliki fokus di masalah distribusi produk makaroni. B. Menentukan tujuan penelitian. Di tahap ini menentukan langkah atau tujuan penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan. Ialah dapat diketahui biaya optimal mendistribusikan produk makaroni UKM Markui. C. Menganalisis data. Di langkah ini dilaksanakan analisis data sebagai suatu langkah menghitung dengan kuantitatif secara menggunakan rumus yang sudah dilakukan penentuan untuk menganalisis data dan menyelesaikan data permasalahan yang terjadi. Terdapat tahap-tahap untuk melakukan penyelesaian yaitu 1. Melakukan penentuan solusi visible pertama dan 2. Melaksanakan pengujian optimalitas. D. Melakukan penentuan solusi visible pertama. Solusi visible pertama ialah suatu solusi agar dapat melakukan pencarian untuk mengalokasikan pendistribusian barang yang bisa saja memiliki asal dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Di penelitian ini, kali ini solusi visible pertama yang digunakan dengan metode batu loncatan atau stepping stone, biaya terkecil, less cost method, farm, dan modification distribusi. Next. Pembahasan. Pada penelitian yang dilakukan ini, data yang digunakan ialah jarak lokasi dari tempat pembuatan makaroni Cihuy yang berada di daerah Setu Babakan dan Pasar Minggu ketiga, lokasi distributor yang berada di Depok, Pekayom, dan Citeureup dengan anggaran pengiriman barang yang dikeluarkan UMKM Markuri dalam jarak tertentu. Hal tersebut menjadi kendala karena belum mengetahui anggaran pengiriman Markuri dari gudang ke beberapa lokasi distributor. Jadi ada kendalanya yaitu anggarannya belum diketahui. Dengan melakukan analisis dari data yang didapat berdasarkan kapasitas pembuatan sampai biaya pengantaran per kilometer UMKM Markuri, mengirimkan produk dari pabrik ke 3 lokasi distributor menggunakan sepeda motor dengan kapasitas 1-90 pieces untuk sekali pengiriman. Jumlah kapasitas produksi tiap pabrik pun berbeda-beda seperti yang tertera pada tabel di bawah ini, yaitu next. Tabel 1, kapasitas produksi. Lokasi gudangnya 1, Setu Babakan. Kapasitas produksinya untuk ukuran 90 gram 10 pieces, untuk ukuran 133 gram 40 pieces. Lokasi gudangnya 2, Pasar Minggu, untuk ukuran 90 gram 20 pieces, untuk ukuran 133 gram 50 pieces. Dengan dua lokasi pabrik tersebut, produk didistribusikan ke 3 lokasi distributor dengan lokasi yang berbeda menggunakan sepeda motor, yang pada tiap distributor memiliki permintaan ukuran yang berbeda-beda pada tiap-tiap pabrik yang memproduksi makaroni. Tabel 2-nya kapasitas permintaan. Lokasi distributornya yaitu 1, Depok, kapasitas produksi untuk ukuran 90 gram 5 pieces, kapasitas produksi untuk ukuran 133 gram 20 pieces. Lokasi distributor yang kedua, Pekayom, kapasitas produksi untuk ukuran 90 gram 10 pieces dan untuk ukuran 133 gram 55 pieces. Pabrik yang ketiga, lokasi distributornya Citeureup, kapasitas produksinya ukuran 90 gram 15 pieces, kapasitas produksi ukuran 133 gram 15 pieces. Jumlahnya untuk ukuran 90 gram 30 pieces, ukuran 133 gram 90 pieces. Untuk pengiriman produk UMKM Markui mempunyai biaya yang berbeda. Untuk biaya pengirimannya di setiap destinasi dilakukan penyesuaian dengan jarak
dan didapatkan, yaitu setiap 1 km memiliki harga Rp 500. Pada tabel di bawah ini ialah data jarak dan biaya dari tempat asal pabrik sampai ke destinasi, yaitu ketiga lokasi distributornya sebagai berikut. Next. Tabel 3 yaitu jarak dari pabrik ke distributor. Dari satu babakan ke Depok memiliki jarak 11 km. Dari satu babakan ke Pekayom memiliki jarak 10 km. Dari satu babakan ke Citerup memiliki jarak 29 km. Dari Pasar Minggu ke Depok memiliki jarak 19 km. Dari Pasar Minggu ke Pekayom memiliki jarak 13 km. Dari Pasar Minggu ke Citerup memiliki jarak 31 km. Tabel 4 yaitu biaya per kilometernya. Dari satu babakan ke distributor 1 11 km jaraknya. Dari satu babakan ke distributor 2 10 km. Dari satu babakan ke distributor ketiga 29 km. Dari Pasar Minggu ke distributor 1 19 km. Dari Pasar Minggu ke distributor 2 13 km. Dari Pasar Minggu ke distributor 3 31 km. Untuk mempermudah penghitungan, dilakukan penghilangan satu digit 0 pada data biaya per kilometer dalam tabel. Perhitungan dilaksanakan dengan beberapa metode. Di antaranya ialah next. Metode list. Satu, ukuran 90 gram. Data pada tabel ini sudah dilakukan iterasi 2 dan A3. Untuk iterasi pertama dengan total biaya sebesar Rp33.000, oleh karenanya perlu dilakukan iterasi kedua sebagai berikut. Dari satu babakan ke Depok sama dengan 55 dengan nilai 5. Dari satu babakan ke Pakayon sama dengan 50 dengan nilai 5. Dari satu babakan ke Citerup dengan nilai 145, jumlah supply adalah 10. Dari Pasar Minggu ke Depok sama dengan 95. Dari Pasar Minggu ke Pekayon sama dengan 65 dengan nilai 5. Dari Pasar Minggu ke Citerup sama dengan 155 dengan nilai 15. Memiliki supply 20. Demand 5, Depok sama dengan 5, Pekayon sama dengan 10, Citerup sama dengan 15, dan totalnya adalah 30. Solusi awal pada metode least cost adalah A1 sama dengan 550, B2 sama dengan 650, A3 sama dengan 4.450, dan B3 sama dengan 1.500. Total biaya sama dengan 5 kali 550 tambah 5 kali 500 tambah 15 kali 1.550 tambah 5 kali 650 sama dengan 31.750. Next. 2. Ukuran 133 gram. Data pada tabel di bawah ini sudah dilakukan iterasi sebanyak 2 kali pada bagian A1 dan A3. Untuk iterasi pertama dengan total biaya sebesar Rp62.250. Oleh karenanya perlu dilakukan iterasi kedua sebagai berikut. Dari satu babakan ke Depok sama dengan 55 dengan nilai 20. Dari satu babakan ke Pekayon sama dengan 50 dengan nilai 20. Dari satu babakan ke Citerup sama dengan 145 dengan total supply 40. Dari Pasar Minggu ke Depok sama dengan 95. Dari Pasar Minggu ke Pekayon sama dengan 65 dengan nilai 35. Dari Pasar Minggu ke Citerup sama dengan 155 dengan nilai 15. Total supply sama dengan 50. Demand Depok sama dengan 20, Pekayon 55, Citerup 15, dan total demand adalah 90. Solusi awal pada metode least cost adalah A1 sama dengan 550, B2 sama dengan 650, A3 sama dengan 1450, dan B3 sama dengan 1500. Total biaya sama dengan 20 kali 550 tambah 20 kali 500 tambah 15 kali 1550
tambah 35 kali 650 sama dengan 67.000. Next. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa biaya distribusi optimal untuk keempat metode adalah sama baik untuk ukuran 90 gram maupun 133 gram berturut-turut adalah Rp 31.750 dan Rp67.000. Namun demikian, analisis dengan menggunakan metode least cost memerlukan waktu pengerjaan yang relatif lebih singkat dibandingkan ketiga metode lainnya. Sehingga metode least cost lebih direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah optimasi biaya distribusi. Oke, tadi penjelasannya sudah dijelasin oleh teman-teman saya terkait perhitungannya ya pada UKM Merkuri tadi. Jadi tadi mempunyai berbagai masalah terkait pengiriman produknya gitu. Dan kita masuk ke tahapan kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian pada UKM Merkuri, untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk proses pendistribusian produk dengan menggunakan metode stepping stone, less cost, Vogel approximation method, PAM dan modified distribution modi. Jadi untuk metodenya kita pakai less cost ya. Ini kita ngambil kesimpulan dari jurnal itu. Diperoleh informasi bahwa biaya optimal adalah 31.750 untuk jenis produk kemasan 90 gram dan Rp67.000 untuk jenis produk kemasan 133 gram. Jadi diketahui biayanya segitu. Biaya ini lebih optimal dibandingkan dengan biaya distribusi yang selama ini dikeluarkan oleh UKM Merkuri. Meskipun keempat analisis menghasilkan nilai biaya distribusi yang sama, namun dalam segi efisiensi waktu, metode less cost memerlukan waktu pengerjaan yang relatif lebih singkat. Gitu. Jadi kita jabarkan beberapa metode tadi, tapi ternyata metode untuk penghitungan paling singkat adalah metode less cost itu sendiri karena mudah, efektif dan efisien untuk digunakan dalam penanganan suatu masalah di perusahaan dan nanti hasilnya diambil untuk pengambilan keputusan. Salah satunya pada pendistribusian produk pada UKM Merkuri tadi yang dijelaskan teman-teman saya. Dan ini sudah dibuktikan tadi di jurnal ini. Terus lebih singkat kan dibandingkan dengan ketiga metode yang lain dengan akurasi yang sama. Jadi akurasinya sama, tapi pengerjaannya itu lebih mudah lah. Itu. Next. Ukuran 90 gram, biaya distribusi ukuran 130 gram, 130 gram, satu stepi metode ini selanjutnya bisa menjadi referensi yang ditimbangkan oleh penelitian ataupun pengusaha yang ingin mengoptimalkan biaya distribusi. Jadi sangat dianjurkan sekali yang memiliki usaha pabrik dalam bidang distributor itu menerapkan metode less cost ini dalam penghitungannya karena simple, efektif, dan efisien tentunya. Selain itu, langkah pengerjaannya tidak sebanyak ketiga metode lain yang peneliti gunakan dan lebih mudah dalam melakukan perhitungan dana analisisnya. Jadi selain lebih singkat, hasilnya juga tepat, pengambilan keputusannya juga tepat gitu. Jadi komponen-komponen itu sangat dianjurkan, komponen less cost ini sangat dianjurkan bagi perusahaan yang ada distributornya. Dalam melakukan perhitungan dengan model transportasi untuk keempat metode yang digunakan, disarankan menggunakan aplikasi, ya ini ada aplikasinya, namanya POM QM, sebagai acuan akurasi perhitungan. Hanya untuk acuan akurasi perhitungan ya.
No metode biaya distribusi Stone nomor metode biaya distribusi Stone Rp Rp31.750 dan Rp67.000 less cost-nya Rp31.750 Rp67.000 Vogel approximation method ataupun VAM itu hasilnya Rp31.750 Rp67.000 sama aja ya. Motivate distribusinya juga sama hasilnya. Tapi yang lebih mudah tadi untuk less cost perhitungannya. Hasilnya sama, perhitungannya lebih berbeda-beda, ada yang sulit, ada yang mudah, tapi yang jelas kita ambil yang lebih mudah saja, less cost, karena pengambilan keputusan pada suatu perusahaan itu harus tepat dan juga akurat, dan juga cepat, tidak bertele-tele gitu. Jadi untuk memaksimalkan efisiensi waktu pada perusahaan yang bisa digunakan ke hal yang lebih produktif lagi. Gitu. Next. Oke, sekian dari kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata ataupun salah di dalam penulisan dan lain sebagainya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.